Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Nama saya Tiur Mauli Agnes Pakpahan, NIM 1832510299. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya dari kelompok A2 mata kuliah Manajemen Strategi, kelas karyawan Kampus Pusat Universitas Budi Luhur. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu mengenai pengenalan lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah suatu perusahaan. Terdapat dua macam lingkungan eksternal, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan merupakan sesuatu yang khas bagi setiap perusahaan, serta berubah sesuai dengan kondisinya. Lingkungan eksternal mikro ini terdiri dari pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pembuat peraturan, dan serikat pekerja. Lingkungan eksternal yang kedua yaitu adalah lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang mempengaruhi atau mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal makro terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya dan demografi, lingkungan alam, serta lingkungan global. Saya akan membahas satu persatu poin-poin mengenai lingkungan ekonomi makro ini. Poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi itu merefleksikan kondisi bisnisnya nyata. Dan terdapat hubungan timbal balik antara kondisi perekonomian dengan aktivitas bisnis atau dunia bisnis. Hubungannya itu seperti ini. Apabila kondisi perekonomian itu meningkat, maka konsumsi dan permintaan masyarakat juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian masyarakat menurun, maka konsumsi dan permintaan masyarakat juga ikut menurun. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah lingkungan teknologi. Teknologi merupakan faktor yang umum yang paling cepat mengalami perubahan. Penggunaan teknologi adalah kunci keseharian dalam bekerja, dan keunggulan daya saing dalam teknologi merupakan kunci pendorong kesuksesan dalam berorganisasi. Poin yang ketiga yaitu adalah lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik ini mengenai hubungan antara perusahaan dan pemerintahan. Kestabilan politik dan pemerintahan yang sesuai dalam suatu negara akan menciptakan suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan organisasi dan bisnis. Yang keempat adalah lingkungan sosial, budaya, dan demografi. Dalam hal ini, pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam suatu negara dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan perubahan sosial budaya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Semua hal ini dilakukan agar usaha yang dibangun dapat diterima dengan baik dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu adalah lingkungan alam. Dalam hal ini, perusahaan harus ikut berperan aktif dalam membantu memecahkan permasalahan lingkungan. Terjadinya kelangkaan pasokan bahan bakar, listrik, gangguan pasokan pangan, dan bencana alam akan berdampak terhadap kegiatan bisnis secara signifikan. Yang keenam,
Lingkungan global. Lingkungan global merupakan lingkungan yang mencakup secara internasional. Dalam hal ini, perusahaan dalam negeri ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global. Baiklah, saya telah menyelesaikan penjelasan saya mengenai pengenalan lingkungan eksternal, materi yang saya bawakan tadi. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.